saya Rizky Nugraha Alam, program studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya terkait judul Strategi Pengembangan Lingkungan Industri Kecil, Kerajinan Bambu di Desa Dayakolot, Kecamatan Sagalaherang, Kabupaten Subang. Di mana yang pertama, pedesaan sejatinya sebagai modal dasar pembangunan nasional. Namun banyak yang belum menyadari hal tersebut. Desa Dayakolot terpilih karena memiliki permasalahan, salah satunya terkait terhambatnya pembangunan akibat faktor SDA dan SDM yang kurang diperhatikan. Yang pertama, SDA melimpah namun kurang dimanfaatkan, pemanfaatannya belum maksimal karena belum didukung dengan sarana dan prasarana dalam mengembangkan produknya. Yang kedua, kegiatan industri kerajinan bambu ini belum menjadi prioritas karena infrastruktur pendukung industri ini masih minim serta masih kurangnya kesadaran masyarakat desa dalam memanfaatkan potensi yang ada di desanya. Apabila dilihat dari kriteria suatu LIK berdasarkan 6 variabel, yaitu kegiatan industri bambu saat ini nampaknya masih terdapat beberapa aspek perlu ditingkatkan. Karena itu, hal-hal yang masih perlu ditingkatkan menjadi sangat strategis untuk dikaji lebih dalam. Dengan demikian, sebagai arah fokus studi, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana strategi pengembangan LIK kerajinan bambu agar dapat berkembang di Desa Dayakolot, Kecamatan Sagalaherang. Juga sebagai tujuannya yaitu merumuskan strategi pengembangan lingkungan industri kecil dengan komoditas bambu di Desa Dayakolot. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian menjelaskan bahwa salah satu upaya penguatan ekonomi ini melalui kegiatan industri yang dapat dilakukan dengan perwilayahan industri, di mana secara instrumen penataan ruang, lingkungan industri kecil ini dapat berada di dalam zona industri maupun di luar zona industri. Lingkungan industri kecil secara definisi operasional adalah bagian dari sistem pengembangan sentra industri kecil yang secara lokasional dapat berada di dalam maupun di luar zona industri dengan ketentuan masih dalam kawasan budidaya dengan skala kegiatan dan skala produksi berdasarkan kriteria pada lingkungan industri kecil dengan 4 fungsi. Yang pertama, sebagai sarana pendidikan atau pelatihan proses produksi. Yang kedua, sebagai sarana peningkatan mutu produk. Yang ketiga, menjadi common service facility untuk perizinan, energi, limbah, dan logistik. Serta yang terakhir, fungsi lingkungan industri kecil sebagai fasilitas terbatas untuk menjalankan usaha industri kecil menengah. Di sini, untuk kriteria lingkungan industri kecil terdapat 8 kriteria dalam mengembangkan lingkungan industri kecil berdasarkan Permen Koperasi dan UKM. Di sini ada pohon industri bambu untuk mengetahui bahan baku dan produk yang dapat dihasilkan di dalam lingkungan industri kecil dari bahan baku bambu. Dan ini merupakan data yang diambil dan dijadikan faktor pada matriks internal dan juga matriks eksternal pada analisis SWOT. Lalu di sini ada potensi kegiatan industri kerajinan bambu, juga ancaman kegiatan industri kerajinan bambu di Desa Dayakolot ini. Pada diagram strategi pengembangan berdasarkan kuadran SWOT, didapat hasil yaitu diagram menunjukkan kuadran 1. Dengan arti situasi saat ini menguntungkan dan prioritas pengembangan yaitu mendukung kebijakan pertumbuhan progresif atau growth oriented strategy. Kesimpulannya, IKM kerajinan bambu saat ini memiliki kondisi yang baik untuk dikembangkan dengan strategi pengembangan yang layak diambil, yaitu pengembangan dengan kebijakan pertumbuhan yang progresif, yaitu growth oriented strategy. Yang pertama, optimalisasi keberlanjutan bahan baku. Yang kedua, peningkatan kualitas SDM. Yang ketiga, peningkatan produksi dan inovasi produk melalui teknologi tepat guna. Yang keempat, sistem pengelolaan melalui perwujudan lingkungan industri kecil atau LIK dalam mendukung pengembangan dan pelatihan para pelaku industri. Yang kelima, ada kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Subang dan Desa Dayakolot dalam mendukung industri lokal. Yang keenam, memperluas pemasaran dari regional menjadi nasional bahkan internasional dengan perbaikan dan pengembangan produk-produk melalui inovasi produk yang siap bersaing di pasar global.
Adapun saran yang akan disampaikan, yang pertama, adanya diversifikasi variasi produk kerajinan bambu sesuai dengan pohon industri yang layak dikembangkan di desa Dayakolot. Yang kedua, meningkatkan kualitas SDM dengan meningkatkan kreativitas pengrajin melalui pelatihan. Yang ketiga, meningkatkan produksi dan inovasi produk itu sendiri melalui teknologi tepat guna. Yang keempat, pemerintah memberikan fasilitas dalam bentuk sentra dengan sistem lingkungan industri kecil sebagai fasilitas dalam mendukung pengembangan dan pelatihan para pelaku industri bambu tersebut. Yang kelima, sosialisasi pemerintah daerah, kabupaten, dan desa Dayakolot kepada masyarakat bahwa pemerintah akan mendukung industri lokal melalui pengembangan LIK di desa sebagai fasilitas penunjang, meningkatkan sistem dan memperluas pemasaran dari regional menjadi internasional melalui inovasi produk yang siap bersaing di pasar global, seperti penggunaan media elektronik, media massa, sosial media, serta e-commerce dalam memudahkan pemasaran dan penjualan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.